Sedikit kami menghargai dalam hal perdamaian. Kami memaafkan. Proses hukum tetap kita lanjutkan. Besok kami laporkan di Polda. Itu aja itu aja pada itu. Nanti proses administrasi untuk melakukan perusahaan tidak ada hak hukum tersebut. Karena kami juga butuh keadilan, butuh kepastian hukum. Setiap warga negara pasal 29 ayat 2 hak kami punya hak untuk bisa berundang. Tindakan kriminal. Satu, perusahaan. Kedua adalah pengeroyokan dan perencanaan. Anak-anak itu korbannya ada 2 Pak. Dan ini akan kami isu. Dan pada saat ini juga kami bukan tidak mau damai. Kami mau damai Pak. Kita orang yang damai di sini Pak. Kedua kali yang di Baluaran kami bersama-sama dengan beliau. Kami juga yang turun. Kita damai. Tapi apakah tindakan kriminal dilindungi Pak? Saya mau tanya kepada Kapolsek dan Bapak Camat Informasi. Apa dilindungi Pak? Contoh, kalau kami melakukan seperti itu, Bapak mau terima damai? Tentu tidak Pak. Ya oknumnya yang harus dihukum. Dan ini jelas, ini malam ini kita akan kumpulkan ke Polda. Soal damai kita damai Pak. Kita tanda tangan surat, kita apa-apa. Oke. Ya, kami lanjut proses ke Polda Pak. Izin. Daripada kita lama-lama itu, kami tidak menghargai Bapak di sini juga. Tapi oknum yang telah melakukan ini kami tidak terima Pak. Kami juga ada masa Pak. Kalau itu. Tapi kami tidak melakukan tindakan Pak. Kami masih menunggu apa-apa. Kami masih menghormati Bapak-Bapak di sini. Izin Pak, terima kasih. Tambah Pak, izin saya dari GAMKI, Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia, yang DPC Kota Padang. Kami juga mendukung terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris DPC dan juga Ketua BPN bahwasanya kami siap berdamai, tetapi dalam proses hukum tetap berjalan. Ini saya sebagai Wakil Ketua bidang hubungan kelembagaan, dan saya menyatakan bahwasanya saya siap mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di sini tadi, dan damai kita siap damai. Kami juga sebagai Gerakan Anak Muda Kristen kami siap damai, tetapi dalam konteks yang namanya proses hukum sedang tetap berjalan. Terima kasih kami kembalikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kita itu Bapak Ibu benar-benar sangat istimewa dan sangat istimewa. Bila dibandingkan dengan yang lain, kita adalah sangat istimewa. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah, ini kata Alkitab, bukan kata pendeta, bukan kata gembala, dan bukan kata gereja, apalagi kata misionaris. Tetapi ini murni kata Alkitab. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, saudaraku. Kalau orang lain Bapak Ibu, dia yang memilih suka-sukanya. Oh, aku suka memilih ini, harus memilih ini, karena itu ini enak. Nah, kalau ini kelihatan, nggak mungkin Tuhan kelihatan. Ya, nggak mungkin Tuhan itu jadi manusia. Jangan pilih ini, nggak enak. Akhirnya banyak orang yang memilih yang lain, saudaraku. Tetapi kita adalah orang-orang yang sangat istimewa karena kita dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia. Hari-hari ini media sosial kembali dihebohkan dengan kejadian di daerah Sumatera Barat dalam hari-hari ini Bapak Ibu. Di mana tempat ibadah dirusak, gereja dirusak Bapak Ibu, dan tempat doa dirusak. Kaca jendela dihancurkan, pintu ditendang, dan banyak lagi kehancuran-kehancuran yang kita lihat di media sosial yang terjadi di dalam gereja tersebut. Siapa yang melakukan Bapak Ibu? Itu oknum katanya. Tapi bila oknum tersebut kita kumpulkan, itu banyaknya oknum itu Bapak Ibu ada satu kabupaten. Sudah bisa bikin pemilihan bupati. Bahkan kalau kita kumpulkan semua oknum-oknum itu ada satu provinsi. Sudah bisa bikin pemilihan gubernur Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ketakutan nampak sekali kita lihat pada orang-orang tertentu ketika melihat anak-anak Tuhan beribadah. Ketika melihat gereja Tuhan. Ketika melihat salib. Nampak sekali badan mereka menggigil. Nampak sekali ketakutan di mata mereka. Nampak sekali kegelisahan mereka Bapak Ibu. Padahal di saat kita beribadah, kita tidak pernah menyinggung agama manapun. Di saat kita beribadah, kita tidak pernah menyinggung iman manapun. Dan tidak pernah kita menyinggung kita manapun. Kita hanya membaca Alkitab.
Kita renungkan Alkitab dan kita lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan penceramah atau pengkhotbah tidak pernah menyinggung-nyinggung agama lain. Tidak pernah. Selalu mengajak kita bagaimana kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Selalu pengkhotbah mengajak kita bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita supaya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tetapi saudaraku, di dalam ibadahnya orang Kristen itu ada kuasa, itu ada otoritas. Karena setiap anak Tuhan beribadah, Roh Tuhan selalu hadir. Mau berapapun orang yang berkumpul di dalam nama Yesus, Roh Tuhan hadir di situ, Bapak Ibu. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Bukan kata gembala, bukan kata pendeta. Bukan kata misionaris, kata Alkitab. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Bapak Ibu, setiap anak-anak Tuhan berkumpul, duduk membahas firman Tuhan, duduk memuji Tuhan, duduk mendengarkan firman Tuhan, kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Kuasa kegelapan gentar, kuasa kegelapan takut. Maka kuasa kegelapan akan memakai orang-orang tertentu untuk mengganggu tempat ibadah kita. Akhirnya mereka buat alasan. Izinnya tidak ada. Mereka buat alasan belum ada izin, saudaraku. Ini alasan yang dibuat-buat. Alasan yang lain, kami terganggu. Padahal kita beribadah tidak pernah mengganggu siapapun. Kiri kanan depan belakang tidak pernah terganggu dengan ibadah kita orang Kristen. Kenapa? Karena kita beribadah tidak pakai toa, saudaraku. Seminggu sekali kita ke gereja, banyak sekali setan kepanasan. Bagaimana kalau kita sehari semalam datang ke gereja itu 3 kali? Banyak setan berjatuhan. Banyak setan Bapak Ibu masuk rumah sakit. Luar biasa, saudaraku. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan seminggu sekali kita beribadah, kuasa kegelapan itu gentar. Kuasa kegelapan itu Bapak Ibu menggigil. Makanya dia berusaha sekuat tenaga, berusaha sekeras mungkin, berusaha sebisa mungkin untuk mengganggu anak-anak Tuhan yang lagi beribadah kepada Tuhan. Untuk mengganggu anak-anak Tuhan yang lagi memuji Tuhan. Untuk memancing amarah anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya katakan untuk memancing anak-anak Tuhan beribadah? Karena sering sekali Bapak Ibu terjadi perusakan gereja, terjadi pelarangan ibadah, dan terjadi pelarangan izin di saat kita membangun rumah ibadah. Ini Bapak Ibu untuk memancing amarah kita orang Kristen. Apakah kita terpancing? Tetapi saya melihat kualitas orang Kristen itu luar biasa. Iman orang Kristen luar biasa. Kasihnya orang Kristen luar biasa. Sekalipun dihina, dijahatin, diganggu tempat ibadah, tidak pernah kita membalas. Paling-paling kita hanya berseru kepada pemerintah. Kita meminta bantuan pemerintah, meminta bantuan hukum, meminta kepada pihak yang berwajib, biar mereka yang turun tangan. Tetapi Bapak Ibu, hari-hari ini kuasa kegelapan tambah panas karena kita tidak lagi meminta kepada pihak yang berwajib. Kita hanya memviralkan, saudaraku. Dan saya hanya meminta kepada Bapak Ibu semuanya supaya kita viralkan. Jangan lagi lapor kepada pihak yang berwajib, lapor kepada hukum, lapor kepada pemerintah. Tidak usah. Kita viralkan saja Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak viralkan, sekalipun kita lapor, itu tidak ada efek. Tetapi kita viralkan tanpa kita lapor, efeknya itu luar biasa, saudaraku. Sekali lagi saya ulangi, saudaraku ya. Ketika terjadi perusakan gereja, perusakan tempat ibadah, ada orang oknum tertentu yang mengganggu ibadah kita. Kita laporkan, efeknya itu kecil, bahkan tidak ada efek. Tetapi apabila kita viralkan, itu efeknya sangat luar biasa. Sampai ke luar negeri, seluruh dunia bisa melihat Bapak Ibu. Neraka bisa lihat ketika kita memviralkan. Begitu kira-kira, saudaraku. Langsung viralkan Bapak Ibu. Jangan lagi capek-capek. Habis waktu, habis tenaga. Kita bawa ke ranah hukum. Habis waktu, habis tenaga. Habis ini, habis itu Bapak Ibu. Tinggal videoin, viralin. Viralin. Nanti hukum yang akan turun tangan. Hukum yang akan bertindak. Tetapi bila kita tidak viralkan, kita hanya laporkan. Saya tidak berani bersuara, tidak berani berbicara, nanti dianggap penistaan agama.
Luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa kita orang Kristen itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Bukan saja Tuhan yang memilih kita, tetapi kualitas ibadah kita itu luar biasa. Dan juga kualitas iman kita luar biasa. Dan juga kasih yang tertanam dalam hati setiap orang Kristen luar biasa. Dan pengampunannya orang Kristen luar biasa. Dan sabarnya orang Kristen luar biasa. Tidak ada saya melihat orang Kristen teriak-teriak untuk jihad. Tidak ada saya melihat orang Kristen teriak-teriak untuk melawan. Tidak ada saya melihat orang Kristen teriak-teriak untuk membalas. Kenapa tidak ada? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani dalam pribadi, Adonai Yeshua HaMashiach, menyuruh kita untuk mengasihi. Menyuruh kita untuk mengampuni. Menyuruh kita untuk sabar. 3 hal ini sangat sulit kita lakukan. Tetapi 3 hal ini begitu gampang dilakukan oleh setiap orang Kristen. Apabila orang Kristen benar-benar berada di dalam Tuhan. Benar-benar berada di dalam Kristus. Hal ini sangat mudah, gampang dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan. Ini dia saudaraku. Ini luar biasa. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat tadi di awal video. Mereka yang merusak tempat ibadah kemarin minta maaf. Minta mengampuni, minta ampun. Apa alasan mereka minta maaf, minta ampun? Supaya tidak dibawa ke ranah hukum. Bahkan kita mendengar tadi, kami memaafkan, tetapi hukum tetap berlanjut. Proses hukum tetap berlanjut. Nah, ini saudaraku, kita serahkan kepada orang-orang tertentu. Kita anak-anak Tuhan. Sampaikan Injil, beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, bersaksi. Biar dunia melihat kualitas imannya orang Kristen. Biar dunia melihat kualitas kasihnya orang Kristen. Biar dunia melihat kualitas pengampunannya orang Kristen, Bapak Ibu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat Alkitab, dari zaman Tuhan Yeshua HaMashiach sampai tahun 2025 ini, Bapak Ibu, orang Kristen itu selalu dipersekusi. Orang Kristen itu selalu diintimidasi. Orang Kristen itu selalu teraniaya, Bapak Ibu. Dan orang Kristen itu sepertinya selalu menjadi ancaman bagi iman-iman yang lain. Artinya saudaraku, betapa pengaruhnya iman percaya kita kepada Yeshua HaMashiach. Makanya jangan tinggalkan Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Yesus lebih berharga dari semuanya. Jangan jual Yesus gara cinta, gara perempuan, gara laki-laki, gara pasangan, gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara pangkat. Karena di dalam Yesus ada semuanya, Bapak Ibu. Karena seluruh isi dunia ini diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, kata Injil Yohanes. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagai, para pengikut Kristus yang setia, saya Evangelis Avraham Effendi Usman begitu bangga menjadi anak yang dipilih oleh Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan. Bahkan saya bukan saja dipilih oleh Tuhan, saya mengambil keputusan untuk menjadi PNS, saudaraku. Apa itu PNS? Pegawai negeri surga. Ya, pegawai negeri surga. Dan kita semuanya adalah PNS-nya Tuhan, pegawai negeri surga. Kalau pegawai negeri surga, Bapak Ibu, selalu ada gaji. Gaji yang datang dari Tuhan. Entah siapa yang memberikan kita gaji, entah siapa yang memberkati kita, banyak sekali Bapak Ibu kita mendapatkan berkat. Ketika kita melakukan PNS, pegawai negeri surga. Ketika kita melakukan amanat agung, ketika kita menjalankan misi yang diperintahkan oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Berkat itu berlimpah, saudaraku. Terutama sekali berkat damai sejahtera, berkat sukacita itu ada pada setiap anak-anak Tuhan yang melakukan penginjilan, yang bersaksi. Ya, itu ada, Bapak Ibu, dan luar biasa. Berkat penginjilan itu luar biasa, saudaraku. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan menangis, terisak-isak di pojokan. Tidak akan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan turut berdaulat, Tuhan turut menjaga kita, Tuhan turut melindungi kita, Bapak Ibu. Tuhan turut bekerja untuk membentengi kita, untuk memelihara kita, saudaraku. Ini luar biasa. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang lain akan mengalir
kepada setiap orang yang memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget. Kalau saya melihat video di awal tadi, saudaraku, seolah-olah mereka tidak pernah berpikir, ya, sebelum melakukan. Mereka tidak pernah berpikir dampak apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan perusakan tempat ibadah. Ketika mereka mengganggu ibadah, ketika mereka membuat anak-anak trauma. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Justru kalau kita melihat di saat kejadian, kita lihat di media sosial, mereka sepertinya begitu bangga bisa membuat bubarnya ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen. Bangga sekali mereka. Sukacita sekali mereka, Bapak Ibu. Dampak apa yang akan mereka alami nantinya itu belakangan. Yang paling penting bagaimana bisa merusak gereja. Yang paling penting bagaimana bisa mengganggu jalannya ibadah orang Kristen. Yang paling penting bagaimana bisa membuat anak-anak menangis. Anak-anak orang Kristen. Istilah mereka itu anak orang kafir, Bapak Ibu. Mereka tidak pernah berpikir dampak apapun. Maka fakir qabla an ta'zima itu tidak pernah mereka tahu itu. Ya, berpikirlah sebelum engkau berbuat. Berpikirlah sebelum engkau bertindak. Berpikirlah sebelum engkau melakukan. Ini tidak pernah mereka tahu, Bapak Ibu. Nah, begitu hukum bertindak karena kita sudah viralkan, saudara, akhirnya mewek. Seperti yang terjadi di daerah Cidahu, Sukabumi. Sampai keluarga menjumpai Bapak Deddy Mulyadi. Minta tolong, minta keringanan hukum. Bahkan minta dibebaskan suaminya, keluarganya, orang-orang terdekatnya. Ini saudaraku. Harusnya mereka berpikir, kalau aku melakukan ini, bagaimana dengan keluarga aku nantinya? Bagaimana orang-orang yang aku kasihi nantinya ketika aku berurusan dengan hukum? Ini tidak pernah dipikir. Harusnya mereka berpikir akan ke sana, saudaraku. Tapi karena sudah dibutahkan, Bapak Ibu, sehingga mereka lupa memikirkan hal itu. Saya ada hal yang sering saya ulang-ulang dalam hari-hari ini. Apa itu? Kalau gara-gara agama membuat kita jahat, gara-gara agama membuat kita tidak bisa hidup berdampingan satu sama yang lain. Apabila gara-gara agama kita tidak bisa mengasihi satu sama yang lain. Apabila gara-gara agama membuat kita harus mengganggu orang lain. Apabila gara-gara agama kita tidak bisa menghormati satu sama yang lainnya, tinggalkan agama itu. Buat apa kita beragama? Itu sangat membuat hati kita capek dan pikiran kita lelah. Sangat, Bapak Ibu. Nah, makanya ada pujian yang sering saya ulang-ulang, Bapak Ibu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup kita, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang bisa memberikan damai, sejahtera, sukacita kepada kita selain Dia, Bapak Ibu. Karena sangat berbeda sekali damai yang diberikan oleh Yesus dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dan itu firman Tuhan katakan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang ku berikan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dunia berikan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, para pengikut Kristus yang setia. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kalau ingin agama kita itu dihargai oleh orang, ya kita pengikut agama atau pemeluk agama, kita harus berkelakuan baik. Kita harus membuktikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa agama kita itu layak untuk dipertahankan, agama kita ini layak untuk dipertimbangkan, agama kita ini layak untuk didatangi oleh orang-orang di luar sana. Nah, ini saudaraku, agar pemeluk-pemeluk agama lain suka ketika melihat agama kita, tertarik ketika melihat agama kita, tertarik ketika melihat iman kepercayaan kita. Nah, ini Bapak Ibu, kita menjadi batu sandungan ketika dilihat oleh orang lain. Tingkah laku kita, tutur kata kita menjadi batu sandungan. Ini tidak boleh. Ya, ketika kita menjadi batu sandungan, orang akan bertanya, agama apa dia ini? Ya, apa yang dia baca sehingga tingkah lakunya itu jahat benar? Bagaimana
Karena dia ini pola pikirnya itu sangat jahat, sangat picik, sangat licik sekali. Orang kan bertanya seperti itu. Bahkan orang kan berkata, siapa sih Tuhannya? Apakah itu ajaran Tuhannya? Orang kan bertanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menjadi batu sandungan terhadap lingkungan, terhadap orang-orang di sekitar kita, bahkan terhadap putra-putri kita, sekalipun dia akan bertanya. Makanya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya Bapa kita di surga, Tuhan kita dipermuliakan. Terang yang ada pada kita itu harus benar-benar bercahaya, jangan redup. Lalu Bapak Ibu bertanya kepada saya, Bang Pendi, bagaimana caranya menerangi cahaya yang ada pada kita sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat terang itu? Caranya Bapak Ibu dengan cara membaca firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Lagu sekolah minggu. Saya tidak sekolah minggu, tapi saya tahu lagu sekolah minggu Bapak Ibu. Pujian sekolah minggu. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci kalau mau tumbuh, saudaraku. Iman kita, karakter kita, kebaikan kita akan terlihat. Cahaya kita akan terang. Orang-orang ketika melihat kita, mereka mempermuliakan Bapa kita. Orang-orang ketika melihat kita, mereka senang. Orang-orang ketika bertemu dengan kita, mereka ada sukacita. Mereka ada damai. Mereka tentram. Nah, baca kitab suci. Karena ketika kita baca kitab suci itu akan memberikan penghiburan kepada kita, akan menegur kita, dan akan membuat kelakuan kita jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Makanya ketika kita membaca kitab suci, ayat yang sama kita baca hari ini, dan ayat yang sama kita baca besok, dan ayat yang sama kita baca kemarin, itu remanya berbeda-beda, saudaraku. Luar biasa hidup ayat Alkitab itu. Ya sangat membuat kita sukacita. Wih, lah aku ini baca loh kemarin. Besoknya tingkah laku kita, wih, aku alami kitab ayat ini. Luar biasa, saudaraku, firman Tuhan itu. Ya, oke, baik saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus setia. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Salam Murtadin. Terima kasih, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan, saya tadi video call dengan saudara saya Bang JDP, Bang Jamal dari Pasar Ibu. Syukur-syukur sangat kepada Tuhan, Bang JDP sudah semakin sehat, sudah semakin fresh Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, itu semua berkat doa saudara semuanya. Dan puji Tuhan, kalau tidak ada halangan, pertengahan bulan 8 nanti kami kembali pelayanan Bapak Ibu. Dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, dan orang-orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih.